Reaksi media Vietnam lihat PSSI haramkan pemain skuad utama timnas Indonesia gabung ASEAN All-Star. Media Vietnam endus rencana PSSI yang bisa rugikan Kim Sang-sik. Media Vietnam bikin starting 11 terbaik ASEAN All-Star lawan Man United. Ada bek timnas Indonesia. Media Vietnam soroti sikap PSSI yang tidak mengizinkan pemain skuad utama timnas Indonesia gabung ASEAN All-Star. Tim ASEAN All-Star dibentuk untuk menghadapi Manchester United dalam laga persahabatan di Malaysia pada 28 Mei 2025. Pertandingan yang digelar di Stadion Bukit Jalil itu rencananya mempertemukan Setan Merah dengan para pemain terbaik ASEAN. Sejumlah negara ASEAN sudah mengumumkan para pemain yang menjadi perwakilan mereka untuk duel tersebut. PSSI memilih untuk tidak mengirim pemain yang memperkuat skuad utama timnas Indonesia. Laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 jadi alasannya, karena timnas Indonesia masih menyisakan 2 laga sisa, yaitu pertandingan melawan Cina pada 5 Juni dan selanjutnya menghadapi Jepang pada 10 Juni. Meskipun begitu, PSSI tetap mengirim pemain untuk mewakili Indonesia masuk ke skuad ASEAN All-Star asuhan Kim Sang-sik. 2 pemain yang akan mewakili Indonesia berposisi back, mereka adalah Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari. Keputusan PSSI ini tentu mendapat reaksi beragam, termasuk salah satunya dari media Vietnam. The Tau 247 cukup menyayangkan, karena sebelumnya beredar kabar, sosok Jay Itzes akan ditunjuk sebagai kapten tim ASEAN All-Star. Sayangnya, 3 hari sebelum laga melawan Man United, Jay Itzes juga masih harus membela Venezia, tepatnya di pertandingan terakhir Serie A, musim 2024-2025 melawan Juventus pada 25 Mei. Persatuan Sepak Bola Indonesia, PSSI, tak mengirimkan pemain terbaiknya ke skuad All-Star Asia Tenggara, tim yang dipimpin pelatih Kim Sang-sik untuk menghadapi Manchester United. Adapun Jay Itzes, yang dikabarkan menjadi kapten ASEAN All-Star, masih harus bermain untuk Venezia dalam pertandingan terakhir Serie A melawan Juventus pada 25 Mei 2025. Laga itu hanya 3 hari sebelum pertandingan persahabatan antara ASEAN All-Star dan Manchester United, tulis The Tau 247. The Tau 247 pun menyadari keputusan yang diambil PSSI untuk persiapan laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Vietnam ini paham, timnas Indonesia sedang berjuang mengamankan tempat sekaligus tiket ke putaran final. Mengapa Indonesia tidak bisa mengirimkan pemain bintangnya untuk bermain melawan Man United? Tulis The Tau 247 lagi. Melihat jadwal padat di kualifikasi Piala Dunia 2026, termasuk sejumlah pemain naturalisasi yang bermain di klub-klub besar, mereka kesulitan untuk mengikuti pertandingan antara ASEAN All-Star melawan Manchester United pada 28 Mei mendatang. Mereka ingin menjaga para pemain andalannya agar tetap dalam kondisi prima, karena banyak pemain di Eropa yang harus bekerja keras, terang media tersebut. Media Vietnam klaim rencana PSSI merugikan Kim Sang-sik saat memimpin tim ASEAN All-Star melawan Manchester United. Pelatih timnas Vietnam Kim Sang-sik ditunjuk sebagai pemimpin ASEAN All-Star di laga persahabatan melawan Manchester United. Duel ASEAN All-Star melawan Manchester United digelar pada 28 Mei 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia. Pertandingan persahabatan ini merupakan agenda tur pramusim raksasa Liga Inggris berjuluk Setan Merah itu. Beban jelas ada di pundak Kim Sang-sik yang harus menjaga wajah sepak bola Asia Tenggara dalam pertandingan itu. Skuad terbaik pun harus dikumpulkan, para pemain pilihan dari setiap negara anggota Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Sayangnya, Kim Sang-sik harus dihadapkan dengan masalah besar karena sikap PSSI soal pelepasan pemain. Pelatih Kim Sang-sik dihadapkan kesulitan besar karena langkah Federasi Sepak Bola Indonesia, tulis Soha. Khususnya saat memimpin para bintang Asia Tenggara berlaga melawan Manchester United. Man United diperkirakan akan membawa skuad terkuatnya ke Malaysia, termasuk bintang-bintang seperti Bruno Fernandes, Alejandro Garnacho, Casemiro, Matthijs de Ligt, Amad Diallo, Rasmus Højlund. Sebelumnya beredar kabar bahwa Jay Itzes menjadi salah satu pemain yang dipanggil memperkuat ASEAN All-Star. Namun rencana itu bisa saja gagal terwujud, karena agenda yang lebih penting yang akan dijalani timnas Indonesia. Ya, timnas Indonesia masih harus melakoni 2 pertandingan di sisa putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026. 2 pertandingan melawan Cina dan Jepang dijadwalkan berlangsung di bulan Juni 2025. PSSI disebut tidak akan melepas para pemain di skuad inti dan akan memilih mengirim pemain dari liga lokal.
Persatuan Sepak Bola Indonesia diperkirakan tidak akan memilih bintang-bintang terbaik di tim nasional untuk masuk dalam skuad ASEAN All-Star. Pasalnya, pertandingan antara Man United dan tim ASEAN All-Star berlangsung pada 28 Mei mendatang. Hanya sekitar 1 minggu sebelum jadwal pertandingan tim Indonesia di babak kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026, tulis media Soha. Itulah yang menjadi kabar buruk untuk Kim Sang-sik. PSSI diprediksi tidak akan mengambil risiko menurunkan pemain terbaik. Hanya demi laga persahabatan, mengingat agenda lebih penting untuk negara ada di depan mata. Di Asia Tenggara, Indonesia menjadi satu-satunya wakil di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, tulis Soha. Di depan mereka akan menghadapi pertandingan yang sangat penting dan krusial melawan Cina di kandang sendiri pada tanggal 5 Juni. Jika menang, tim Indonesia dapat mengamankan tempat di babak kualifikasi keempat. Setelah itu, tim Indonesia akan memainkan pertandingan final melawan Jepang pada 10 Juni. Karena pentingnya dua pertandingan berikutnya, Persatuan Sepak Bola Indonesia tidak mengambil risiko mengirimkan bintang-bintang terbaiknya untuk berpartisipasi dalam pertandingan ASEAN All-Star melawan Man United, jelas media Soha. Manchester United akan menjalani tur pramusim ke Malaysia untuk melakoni pertandingan persahabatan melawan tim ASEAN All-Star. Pertandingan kedua tim dijadwalkan berlangsung di Stadion Nasional Bukit Jalil Kuala Lumpur pada 28 Mei mendatang. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi bakat-bakat terbaik di Asia Tenggara untuk menunjukkan kemampuan mereka. Sejauh ini, Federasi Sepak Bola ASEAN, AFF, baru mengumumkan 4 pemain yang akan masuk ke dalam skuad ASEAN All-Star. Sebelumnya, AFF telah mengumumkan 3 pemain timnas Vietnam dipastikan akan menjadi bagian dari skuad ASEAN All-Star. Mereka adalah Nguyen Hoang Duc, Nguyen Quang Hai, dan Do Duy Man. Setelah 3 pemain tersebut, AFF kemudian mengumumkan bintang timnas Timor Leste Joao Pedro sebagai nama berikutnya. Adapun daftar lengkap pemain ASEAN All-Star dari 12 asosiasi anggota AFF kemungkinan akan diumumkan dalam waktu dekat. Meskipun begitu, media Vietnam Bongda 24 telah membuat starting lineup terbaik ASEAN All-Star untuk laga melawan Man United. Bongda 24 memilih pemain terbaik versi mereka berdasarkan nama paling berpengaruh dan berkelas di setiap negara. Media tersebut mengasumsikan pelatih Kim Sang-sik akan menggunakan formasi 3-4-3. Nguyen Din Trio sebagai kiper terbaik di ASEAN Cup 2024 tidak menjadi pilihan karena kondisinya sedang tidak fit. Sebagai gantinya, Bongda 24 memilih untuk memasukkan nama penjaga gawang timnas Australia, Matthew Ryan. Bek berpengalaman timnas Vietnam, Do Duy Man dipilih sebagai salah satu bek tengah di lini pertahanan. Satu bek tengah lain yang dipilih oleh Bongda 24 adalah Kapten Timnas Indonesia dan Venesia, yakni Jay Itzes. Jay Itzes tentu saja merupakan nama yang tidak bisa diabaikan begitu saja, tulis Bongda 24. Sebab bek Timnas Indonesia ini tengah bersinar di Liga Italia dan pernah mencetak gol ke gawang Juventus. Itzes bahkan bisa mengenakan ban kapten, tambah media tersebut. Bek tengah terakhir yang dipilih untuk melengkapi trio di lini pertahanan adalah pemain veteran timnas Thailand, Pansa Hemvibon. Menurut Bongda 24, Asia Tenggara memiliki banyak pilihan menarik di kedua sisi sayap. Namun, media tersebut memilih untuk memasukkan Dion Kuls, Malaysia, di sayap kanan, dan Jefferson Tabinas, Filipina, di sisi lainnya. Di lini tengah, Hoang Duc dan Quang Hai dari Vietnam dinilai akan menciptakan landasan yang sempurna untuk trio di depannya. Seperti halnya pemain sayap, Bongda 24 menilai Asia Tenggara juga memiliki banyak pilihan berkualitas di lini depan. Namun, Sufanat Moeanta dari Thailand disebut sudah pasti akan menjadi pilihan utama di posisi penyerang sayap kiri. Sedangkan bintang paling menonjol timnas Malaysia saat ini, Arif Aiman, akan menjadi pilihan berkualitas di sisi berlawanan. Adapun posisi ujung tombak dipercayakan kepada penyerang timnas Singapura yang bersinar di ASEAN Cup 2024, yakni Syawal Anwar. Selain nama-nama di atas, Bongda 24 menilai masih ada banyak nama bintang lain di Asia Tenggara yang layak masuk ke dalam skuad. Di antaranya, 2 pemain timnas Indonesia, yaitu Ole Romeni dan Calvin Verdonk.